Pakai Pond's Bright Beauty Cream untuk wajah mulus, glowing tanpa noda. Ayo teman-teman, download aplikasi Tanya Jawab Soal sekarang. Seru loh, bermanfaat banget. Ayo vaksinasi. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Ayo goyang Shopee pipi. Menjadi Shopee, semua happy pipi. Seberapa sering kalian mendengar ajakan seperti ini? Tahukah kalian kalau ajakan tersebut termasuk dalam teks persuasif? Apakah kalian tahu apa itu teks persuasif? Mari simak video ini untuk mengetahui dan mempelajari apa itu teks persuasif secara bersama. Di video ini, kita akan membahas teks persuasif. Setelah kalian mempelajari teks persuasif, harapannya kalian bisa memahami tentang struktur, unsur kebahasaan, dan dapat membuat teks persuasif yang baik dan benar. Materi belajar hari ini adalah yang pertama, pengertian dan tujuan ditulisnya teks persuasif. Kedua, ciri-ciri teks persuasif. Ketiga, struktur teks persuasif. Keempat, unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks persuasif. Kelima, jenis-jenis teks persuasif beserta contoh teks persuasif. Apa sih teks persuasif itu? Teks persuasif merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, ataupun membujuk tugasannya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Tulisan pada teks persuasif biasanya bersifat subjektif karena isinya murni merupakan pandangan pribadi dari penulisnya mengenai suatu topik. Kalimat persuasif biasanya dapat kita temui pada iklan. Selain pada iklan, kalimat persuasif sering muncul pada teks negosiasi ketika kita sedang berniaga ataupun pada teks pidato ketika pemilihan menyampaikan amanat pada kegiatan upacara bendera. Kalimat persuasif biasanya diawali dengan kata-kata ayo, mari, yuk, dan lain sebagainya. Kalimat persuasif dapat berbentuk ajakan, imbauan, ataupun permintaan. Teks persuasif memiliki ciri khususnya tersendiri yang membedakannya dengan teks yang lain. Jadi yang pertama, dalam teks persuasif terdapat kata imperatif. Kata imperatif tersendiri memiliki sifat melarang, memerintah, atau seharusnya dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam teks persuasif, kata imperatif dapat kalian lihat dalam link berikut ini. Karena dimanapun makannya, minumnya teh botol sosro. Jadi yang selanjutnya, dalam teks persuasif biasanya terdapat konjungsi argumentatif. Konjungsi argumentatif ini biasanya terdapat pada kata karena itu, daripada itu, dan lain sebagainya. Artinya konjungsi argumentatif dalam teks persuasif dapat menggugah pembacanya dalam membaca teks kita. Ciri yang ketiga, data dan fakta harus jelas. Nah, tujuan dari teks persuasif sendiri adalah untuk membujuk atau mempengaruhi pembacanya. Maka dari itu, teks persuasif harus memiliki alasan yang kuat dan serta didukung oleh data dan fakta yang kuat. Contoh data fakta yang kuat dalam teks persuasif dapat kalian lihat dalam slide berikut ini. Pastikan keju di urutan pertama komposisi. Keju asli New Zealand dengan kebaikan calcium milk hanya Kraft Cheddar. Jadi yang terakhir, teks persuasif bersifat ajakan. Artinya kalimat ajakan dalam teks persuasif membuatnya lebih dapat mudah dipahami oleh para pembacanya. Contoh kalimat ajakan dalam teks persuasif ini dapat kalian lihat dalam list berikut ini. Ayo makan sosis so nice. 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 Materi selanjutnya mengenai struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengenalan isu. Bagian ini berisi pengantar atau pengenalan terhadap isu yang akan dibahas, yang nantinya akan menjadi dasar tulisan dalam teks persuasif. Lalu, pada bagian kedua adalah rangkaian argumen. Bagian ini berisi tentang pendapat, fakta,
pembaca atau penontonnya untuk semakin yakin apa yang akan dibicarakan oleh pembicara atau penulis. Bagian ketiga adalah pernyataan ajakan. Nah, inilah struktur paling penting dalam teks persuasif, karena bagian ini berisi pernyataan ajakan pada para penulis untuk para pembacanya meyakini atas gagasan-gagasan yang mau disampaikan pada rangkaian argumen. Nah, pernyataan ajakan ini bisa disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Jika disampaikan secara tersurat, maka pernyataan tersebut dinyatakan secara terang-terangan. Namun, jika dinyatakan secara tersirat, pernyataan tersebut tidak terlihat, ajakan tersebut tidak terlihat, namun mampu menyugesti para pembacanya dan penontonnya. Memasuki bagian terakhir, yaitu bagian penegasan kembali. Bagian ini berisi pernyataan kembali atas apa yang telah disampaikan oleh penulisnya, dan juga untuk memperkuat dan mengajak kembali pembaca untuk semakin yakin apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, itulah bagian-bagian struktur teks persuasif. Dengan ini diharapkan ke depannya kalian dapat membuat teks persuasif sesuai dengan kaidah-kaidah struktur teks persuasif. Apakah kalian pernah berpikir mengapa ketika kita melihat iklan sebuah produk kita terbujuk untuk membelinya? Atau ketika kita membaca sebuah teks, kita cenderung percaya dan yakin terhadap argumen seseorang? Ternyata itu ada hubungannya loh dengan pemilihan bahasa yang digunakan. Begitu juga dalam menyusun teks persuasif, ada pemilihan bahasa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dalam teks persuasif terdapat kata kerja imperatif atau ajakan. Kata kerja imperatif ini berfungsi untuk mengajak, membujuk, atau mengimbau pendengar ataupun pembaca. Yang kedua, dalam teks persuasif terdapat verba mental, yaitu kata kerja yang berhubungan dengan perasaan atau respon seseorang terhadap suatu kejadian atau tindakan. Contohnya adalah lupa, mengingat, berasumsi, dan menyimpulkan. Selanjutnya ada kata teknis. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata khas yang berhubungan atau bersinggungan dengan bidang tertentu. Contohnya, dalam pendidikan terdapat istilah RPP, PTS, dan kurikulum. Yang keempat, adanya kata penghubung argumentatif. Kata ini digunakan untuk menekankan sebuah argumen. Contohnya, jika, maka, karena, oleh sebab itu, dengan demikian, dan akibatnya. Terakhir, terdapat kata rujukan. Kata ini digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks persuasif. Contohnya, berdasarkan pada, merujuk pada, berasumsi pada, dan maka. Teks persuasif dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu teks persuasif politik. Teks persuasif politik digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang politik dan bertujuan untuk keperluan politik dan negara. Yang kedua yaitu teks persuasif pendidikan. Teks persuasif pendidikan digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang pendidikan dan bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga ada teks persuasif iklan. Teks persuasif iklan sering digunakan dalam bidang usaha untuk memperkenalkan barang atau jasa tertentu. Tujuannya agar pembaca atau pendengar menjadi tertarik, kenal, dan berusaha ingin memiliki atau memakai jasa yang ditawarkan. Yang keempat ada teks persuasif propaganda. Teks persuasif propaganda biasanya digunakan dalam kegiatan kampanye berisi ajakan dan informasi. Tujuannya agar pembaca atau pendengar mengikuti ajakan dari kampanye tersebut. Jadi, itulah materi pembelajaran mengenai teks persuasif. Kami harap dari video ini kalian dapat memahami Juga dapat mengaplikasikan teks persuasif ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa